Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 12 April 2026. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-29 sampai 32. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagimu Tuhan Allah pagi ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami, menikmati peristirahatan semalam, hingga pagi hari ini dengan tubuh yang segar, kami dibangunkan menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini dalam Minggu Raya kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, menuntun kami, memahami kebenaran firman Allah dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 32 firman Tuhan. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Tema kita, kebangkitan Yesus memberi harapan baru. Kamalimbangunanna Kristus umpabu'tu kapaarannuanan ba'aru. Ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, pernahkah kita merasa semua sudah berakhir? Ketika harapan seolah hilang, kita berdoa dan itu terasa hampa dan hidup tanpa gelap. Begitulah perasaan murid Yesus setelah ia mati di kayu salib. Namun Allah menyatakan hal yang luar biasa, yaitu keselamatan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Saat semuanya tampak selesai, Allah justru memulai sesuatu yang baru. Ini bukti bahwa tidak ada keadaan yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk menyalakan terangnya. Tidak ada kegelapan yang mampu menyembunyikan terang. Kisah ini, ketika para murid yang tadinya takut kini berubah menjadi saksi yang berani. Mereka tidak hanya mendengar kabar kebangkitan, tapi melihat dan mengalaminya sendiri. Kuasa Roh Kudus membuat mereka berani bersaksi tentang Yesus yang hidup. Para murid melarikan diri ketika Yesus ditangkap, kini tampil dengan penuh keberanian dan keyakinan yang teguh. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan mereka melakukan sesuatu di luar batas keberanian mereka. Secara khusus Petrus yang bahkan telah menyangkali Yesus, kini berdiri menjadi saksi bagi Kristus. Karena itu kita pun dipanggil untuk menjadi saksinya melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari dengan menyebarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan dimanapun kita berada. Ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa janji Allah selalu benar dan pasti digenapinya. Apa yang telah dikatakan oleh para nabi tentang Mesias tergenapi dalam diri Yesus. Artinya, setiap janji Tuhan dalam hidup kita pun tidak akan pernah gagal. Saat ini jika kita berdoa, kita belum melihat jawabannya. Tapi kebangkitan Yesus mengingatkan kita
untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu tepat dan rencananya selalu baik. Amin. Kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, terima kasih untuk lawatan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih kebenaran firman Tuhan hari ini. Kebangkitan Kristus memberi harapan baru bagi setiap umat Tuhan. Mampukan kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang terus memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dalam minggu raya pagi hari ini, kami akan mempersiapkan diri kami masuk dalam rumah Tuhan beribadah. Mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami, berkati kami, dan pimpin hidup kami ya Bapa. Peliharakan kami semua anak-anak-Mu yang beribadah. Berkati semua anak-anak-Mu dalam perjalanan hidup, yang masih kecil dalam tumbuh kembang berkati, dalam bangku sekolah kuliah berkati, dalam mencari pekerjaan Tuhan karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Juga kami berdoa ya Bapa, berkati orang tua kami, opa dan oma, kakek dan nenek, sehatkan mereka semua, orang-orang tua kami. Berkati jemaat-Mu yang mungkin sakit, jamah dan pulihkan ya Bapa. Yang berduka hiburkan, teguhkan dan kuatkan. Pemerintah kami juga ditambahkan hikmat dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Semua wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Pimpinlah hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini, beri sukacita bagi mereka. Ini doa kami, syafaat dan syukur kami. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.